Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kebangkitan orang mati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara kematian, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, suatu saat manusia pasti akan diperhadapkan pada kematian seiring berjalannya waktu. Artinya itu hanya soal waktu. Karena memang di dalam Pengkhotbah 3 yang kedua, saudara-saudara, firman-Nya berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya saudara-saudara, kematian adalah suatu kepastian yang akan dijalani oleh setiap orang. Persoalan yang terjadi bagi jemaat di Tesalonika, mereka bukan tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, tetapi mereka selalu bertanya tentang bagaimana kematian orang-orang yang telah terlebih dahulu dari mereka, yang mereka kasihi. Apakah mereka nanti bisa bertemu lagi dengan keluarga mereka? Saudara yang terkasih, hal inilah yang diperjelas oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka bisa memahami dan mengerti tentang kematian dan kebangkitan. Saudara yang terkasih, kematian adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Ini harus dipahami. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus melalui kebenaran firman ini, melalui sapaan Tuhan kita. Tetapi bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang membahagiakan. Mengapa? Karena ada tertulis saudara-saudara dalam Wahyu 14 ayat ke-13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kematian justru memberi kesempatan kepada orang percaya untuk beristirahat dengan tenang, saudara-saudara, terbebas dari segala problematika hidup. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan. Dalam kematiannya, orang percaya sesungguhnya sedang menunggu untuk dibangkitkan dan diangkat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sebagaimana yang tertulis dalam sapaan Tuhan kita saat ini dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 yang berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sungguh luar biasa. Rasul Paulus di sini perlu memberikan penjelasan dan pengajaran kepada mereka tentang kebangkitan yang juga akan dialami oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kebangkitan orang mati telah dibuktikan oleh Yesus itu sendiri, saudara-saudara. Yang dikatakan oleh Paulus sebagai buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat ke-23 yang berkata, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Untuk mengalami kebangkitan ini, saudara-saudara, ya, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa mereka harus menjadi miliknya, itu Yesus, dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Tanpa itu, saudara-saudara, no way. Sebelum waktu itu tiba, adalah bijak bagi kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya hal itu tidak menjadi jerat bagi kita. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, saudara-saudara. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia akan terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa kita secara tiba-tiba, apakah kita sudah menjadi pribadi yang akan dibangkitkan pertama dan akan hidup bersama Kristus? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini kita diajak selagi ada waktu dan kesempatan. Marilah kumpulkan harta di surga sebanyak-banyaknya, bukan harta dunia ini, sehingga kebangkitan kita di hari penghakiman nanti, hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, bukanlah yang kedua, tetapi yang pertama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami kebangkitan orang mati. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hidup para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan, kematian mereka nantinya menjadi kematian yang membahagiakan, yang akan menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini yang disambut dengan baik dan hangat dalam kehidupannya. Ketika mereka sakit, mereka pasti akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, pasti akan mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, pasti akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, pekerjaan dan usaha mereka, sehingga ada sukacita terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Yang sakit, mari Tuhan Yesus Engkau berikan kesembuhan. Yang lemah, mari Engkau kuatkan. Begitu juga hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudariku yang jauh maupun yang dekat. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang merangkul hidup mereka sehingga ada kuasa terjadi, kuasa kesembuhan, kuasa berkat. Sebagaimana itu aku Mama Ella akan beroleh kesembuhan. Mama Roma, adikku Hermantola, dan saudara-saudariku yang lainnya. Karena memang Allah kami adalah Allah yang sangat dahsyat. Tuhan Yesus, biarlah melalui penyertaan-Mu, apapun yang saudara-saudariku rindukan dari keluarga Tamburan dan Sitanggang, itu bisa tergapai. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Saudaraku Tuhan yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan tepat pada waktunya.
dan yang belum mendapatkan jodoh, Engkau berikan jodoh yang terbaik buat mereka. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk anak-anakku dan istriku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka Tuhan beroleh sukacita, kesehatan, dan terlebih lagi mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.